Selamat pagi Ibu Kristi dan teman-teman. Kami dari tim 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari 1. Benediktus Dani Satrio, 2. Franciscus Saverus Setiawan, 3. Nadia Amalia Fauzia, dan yang keempat Vicenza Raheningtia Andini. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pendidikan matematika realistik Indonesia. Yang pertama, pengertian akan dijelaskan oleh Franz. PMRI. PMRI ini biasanya dikenal dengan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan PMRI ini? PMRI adalah pendekatan pada pembelajaran matematika yang memanfaatkan pengalaman kehidupan nyata siswa sebagai perantara dalam meningkatkan pemahaman serta berpikir kritis. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran, sedangkan arti realistik menunjukkan adanya suatu koneksi dengan dunia nyata yang lebih tepatnya pada penempatan, penekanan, penggunaan suatu situasi yang dapat dibayangkan oleh siswa. Dengan kata lain, PMRI merupakan bentuk aktivitas manusia dalam proses pembelajaran yang diawali dengan masalah maupun berkaitan langsung sebagai rangsangan ataupun pondasi untuk membangun konsep matematika. Next. Kemudian PMRI ini memiliki ciri-ciri, di antara lain, yang pertama, menggunakan masalah kontekstual. Maksudnya di sini yaitu matematika dipandang sebagai kegiatan sehari-hari atau rutinitas manusia sehingga memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi maupun dialami langsung oleh siswa. Yang kedua, menggunakan model. Artinya, belajar matematika berarti bekerja dengan menerapkan matematika yang ada. Yang ketiga yaitu menggunakan hasil dan konstruksi siswa itu sendiri. Artinya, siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep matematis dengan bimbingan guru. Yang berikutnya yaitu pembelajaran terfokus pada siswa. Yang terakhir, terjadi interaksi antara murid dengan guru. Artinya yaitu aktivitas belajar meliputi kegiatan memecahkan masalah yang kontekstual, yang realistik, serta mengorganisasikan pengalaman matematis dan mendiskusikan hasil-hasil pemecahan masalah tersebut. Next. Prinsip-prinsip PMRI. Yang pertama, quit reinvention atau menemukan kembali secara seimbang. Prinsip ini menjelaskan mengenai pembelajaran tidak dimulai dari sifat-sifat atau definisi atau teorema yang diikuti dari contoh, tetapi dimulai dengan pemecahan masalah yang konseptual atau real atau nyata. Selanjutnya, pembelajaran ini dilakukan melalui aktivitas siswa yang diharapkan dapat ditemukan sifat, definisi, teorema, atau aturan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, didaktikal fenomenologi atau fenomena didaktik, yaitu prinsip ini mengenai berorientasi kepada memberi informasi atau memberitahu kepada siswa dan memakai matematika yang sudah siap dipakai untuk memecahkan masalah yang diubah menjadi masalah sebagai sarana untuk mengawali pembelajaran sehingga memungkinkan siswa dengan caranya sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Next. Prinsip yang ketiga yaitu self-developed models atau model dibangun sendiri oleh siswa. Pada prinsip ini dijelaskan untuk memecahkan masalah secara mandiri atau kelompok dengan siswa yang akan memungkinkan munculnya berbagai model pemecahan masalah yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, konsepsi PMRI. Konsepsi PMRI tentang siswa, guru, dan pembelajaran yang mempertegas bahwa PMRI sejalan dengan paradigma baru pendidikan, sehingga PMRI pantas untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, yang pertama tuh ada konsepsi PMRI tentang siswa.
Siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide matematika yang mempengaruhi belajar selanjutnya. Kemudian, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan bentuk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri. Pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya sendiri berasal dari seperangkat ragam pengalaman. Kemudian, setiap siswa tanpa memandang ras, budaya, dan jenis kelamin mampu memahami dan mengerjakan matematika. Yang kedua ada konsep PMRI tentang guru. 1. Guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua, guru harus mampu membangun pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa secara aktif terlibat pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir, guru tidak terpancing pada materi yang ada di dalam kurikulum, tetapi aktif mengaitkan kurikulum dengan dunia real. Nah, yang ketiga, konsepsi PMRI tentang pembelajaran matematika. Yang pertama ada memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah atau soal yang real bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa dapat terlibat dalam pembelajaran secara bermakna. Yang kedua, permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dicapai dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan atau permasalahan yang diajukan. Dan yang terakhir, pembelajaran berlangsung secara interaktif. Siswa menjelaskan dan memberikan alasan tanpa jawaban yang diberikannya. Memahami jawaban temannya atau siswa lain, setuju dengan jawaban temannya, menyatakan ketidaksetujuan, mencari alternatif penyelesaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Vensa. Karakteristik PMRI. Yang pertama, penggunaan konteks. Digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Yang kedua, penggunaan model untuk matematisasi progresif. Model digunakan dalam melakukan matematisasi secara progresif. Yang ketiga, pemanfaatan hasil konstruksi siswa. Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah sehingga diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi. Yang keempat, interaktivitas merupakan suatu proses sosial. Dan yang kelima, keterkaitan konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun banyak konsep matematika yang memiliki keterkaitan. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah PMRI. Dan yang pertama, persiapan, yaitu menyiapkan masalah konseptual dan guru benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi. Yang kedua, pembukaan, yaitu siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dunia nyata. Yang ketiga, proses pembelajaran, yaitu siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pengalamannya. Yang keempat, penutup, yaitu kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas. Siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Next. Kelebihan PMRI. Yang pertama, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional terkait dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Yang kedua, memberikan pengertian yang jelas dan operasional pada siswa bahwa matematika suatu bidang kajian yang dikonstruksikan dan dikembangkan oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga, memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa
bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal. Yang keempat, memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama. Next. Dan yang terakhir, kelemahan PMRI. Yang pertama, upaya mengimplementasikan PMR bukan hal yang mudah. Misalnya mengenai siswa, guru, dan peranan soal kontekstual. Yang kedua, mengkonstruksi soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut PMR. Tidak selalu mudah. Yang ketiga, upaya mendorong siswa agar dapat menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan soal juga merupakan hal yang tidak mudah dilakukan guru. Yang keempat, proses pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui soal-soal kontekstual, proses matematisasi horizontal, dan proses matematisasi vertikal juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.